Terima kasih untuk kesempatan kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Pada malam hari ini saya diminta membawakan satu tema ya, tadi dikatakan cukup menarik. Dan kenapa menarik? Karena memang ini cukup jarang dibahas gitu ya. Surat Yudas termasuk salah satu surat yang singkat ya di dalam perjanjian baru, sehingga ya tidak banyak orang Kristen yang memberikan perhatian yang khusus ya, meskipun ya kalau kita mengamini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, ya tentunya tidak ada satu kitab pun yang sesingkat apapun itu yang tidak penting. Ya, nah saudara, sebelum saya memulai, mungkin ada dua hal lagi ya. Yang pertama, ya karena surat ini singkat ya, saya harap kita bisa sama-sama, khususnya kita yang mempunyai akses terhadap perjanjian baru, ya baik melalui kitab maupun juga melalui online. Ya, saya harap saudara bersedia untuk membuka surat Yudas gitu ya, dan nanti kita akan melihatnya ya, meskipun kita tidak akan membaca semuanya tentunya. Dan yang kedua, untuk malam ini saya akan lebih membawakan hal-hal, karena sejauh yang saya tahu latar belakang daripada saudara-saudara cukup umum ya, sehingga saya tidak akan banyak untuk menyinggung hal-hal yang teknis. Tetapi nanti jika misalnya saudara pernah mempelajari surat Yudas dan ada hal-hal teknis yang saudara ingin tahu berkenaan dengan surat Yudas, saudara bisa tanyakan pada waktu sesi tanya jawab. Ya, tapi dalam sesi presentasi ini saya lebih akan memfokuskan pada hal-hal apa yang saya rasa itu merupakan hal esensi dan yang perlu untuk kita ketahui pada hari ini. Oke, langsung saja hal-hal yang kita tahu tentang surat Yudas. Yang pertama adalah sejauh mana ya kita mengetahui siapa penulis surat Yudas. Ya, meskipun harusnya untuk hal ini sebagian besar kita harusnya tahu. Ya, jadi siapakah penulis surat Yudas? Ya, dari namanya jelas itu adalah Yudas, tapi tentunya bukan Yudas Iskariot gitu ya, juga bukan Yudas yang lain, tetapi ini adalah Yudas yang menjadi saudara Tuhan Yesus. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai beberapa saudara, ya ada Yakobus, ya kemudian juga Yudas. Ya, sehingga kalau saudara membaca dari Yudas pasal yang pertama, ayat yang pertama ya, karena Yudas ini hanya satu pasal ya. Yudas ayat yang pertama dikatakan apa di sana? Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih oleh yang dikasih dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ya, sehingga Yudas ini siapa? Ya, dia adalah saudara daripada Yakobus. Sehingga dari ayat ini ya kita melihat Yudas mempunyai suatu kesadaran, ya sehingga meskipun memang di satu sisi dia adalah saudara Yakobus yang juga sekaligus adalah saudara Yesus Kristus ya, tapi dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Ya, sehingga itu kenapa dia mengatakan dia adalah saudara Yakobus, tetapi dia mengatakan dia adalah hamba Yesus Kristus. Ya, dia tidak lagi merasa layak ya untuk menyebut dirinya sebagai saudara Yesus Kristus, meskipun kalau dikatakan secara akte kelahiran demikian adanya. Ya, jadi surat Yudas siapakah penulisnya? Dia adalah Yudas yang menjadi saudara Yakobus, yang juga adalah saudara daripada Tuhan kita. Dan kalau kita melihat secara tradisi ya, Yudas ini tercatat ya sebagai pemimpin ketiga dari gereja di Yerusalem. Ya, setelah Yakobus dan Simon. Ya, jadi setelah Yakobus dan Simon, kemudian penggantinya itu adalah Yudas. Dan juga ada catatan yang lain dari Eusebius ya, sejarawan gereja mula-mula ya. Eusebius mengatakan Yudas juga mempunyai seorang cucu yang menjadi pemimpin jemaat ya, dan pernah diinterogasi oleh Kaisar Domitianus. Ya, mungkin sebagian saudara tahu ya, selain daripada Kaisar Nero ya yang menganiaya kekristenan di abad yang pertama, Kaisar kedua di abad pertama yang juga menganiaya kekristenan adalah Kaisar Domitianus. Ya, dan ada catatan bahwa cucu daripada Yudas juga menjadi pemimpin jemaat dan pernah diinterogasi oleh kaisar ini. Ya, yang kedua, kapan gitu ya, dan untuk apakah surat Yudas ini dituliskan? Nah, saudara, kalau kita melihat dari surat Yudas ini sendiri ya, tentunya tidak ada secara eksplisit diberitahukan kepada kita surat ini dituliskan kapan. Ya, tetapi kalau kita menyadari kesamaan yang sangat kuat ya di antara surat Yudas dengan 2 Petrus ya, maka dari sana kita bisa merekonstruksi ya kira-kira kapan surat Yudas ini dituliskan. Ya, coba kita akan secara singkat saja, meskipun mungkin tidak akan kita lihat ayat per ayat ya.
kalau kita secara overview ya melihat perbandingan antara surat Yudas dengan 2 Petrus ya memang mirip. Ya, saudara yang mungkin pernah membandingkan, saudara akan langsung menyadari ya. Yang pertama, ya baik Yudas maupun 2 Petrus sama-sama memberikan tuduhan yang sama ya kepada pihak yang mereka itu sasar di dalam suratnya. Ya, mereka menyebut bagaimana pihak-pihak ini ya sudah menyangkal Tuhan, ya pihak-pihak ini hidup secara sembarangan. Ya, demikian kalau kita masuk lebih lanjut ya. Persamaan yang kedua, ya baik ya penyesat yang ada di dalam Yudas yang disasar oleh surat Yudas dan penyesat yang disasar oleh 2 Petrus sama disebut sebagai sombong dan sama-sama disebut sebagai sombong untuk pesan yang sama ya menghujat malaikat. Dan yang ketiga ya juga sama-sama keduanya mengatakan bahwa penyesat ini serakah. Dan yang menarik juga disamakan dengan contoh yang sama, yaitu Bileam. Ya, saudara yang pernah mempelajari perjanjian lama, saudara tahu ya, Bileam itu adalah seharusnya dia menjadi nabi, ya meskipun bukan nabi Israel, harusnya dia tidak boleh mengatakan apa yang Tuhan itu tidak izinkan dia mengatakan. Sehingga sampai keledainya pun sudah memperingatkan dia, akhirnya dia tetap melanggar. Karena apa? Karena dia serakah. Ya, dia ingin mendapatkan upah dari Balak. Ya, sehingga baik Yudas maupun Petrus mengatakan bahwa ya sama ini. Ya, penyesat di dalam gereja mereka masing-masing itu melakukan penyesatan, ternyata tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengeruk keuntungan. Jadi sangat mirip ya. Ya, berikutnya ya kalau kita sedikit lanjutkan, ya demikian pula gitu ya dikatakan bahwa para pengejek ini gitu ya, penyesat ini sebetulnya sudah dinubuatkan. Ya, jadi Yudas mengatakan hal yang sama, Petrus mengatakan hal yang sama, yang nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, harusnya tidak usah kaget. Ya, saya sering kali mendengar jemaat bertanya, Pak, kok Tuhan mengizinkan sih ya penyesat ini? Kok Tuhan mengizinkan penyesat itu? Begitu ya. Jadi di dalam gereja itu sangat banyak terjadi penyesatan, saudara. Dan ketika jemaat itu bertanya gitu ya, kenapa ya kok Tuhan mengizinkan? Harusnya jawabannya itu sederhana, karena memang sudah dinubuatkan. Ya, sehingga kalau sampai ya, di dalam gereja itu tidak ada penyesatan, ini justru masalah. Ya karena berarti ya ketika Yesus mengatakan penyesatan itu harus ada, ya sehingga kalau tidak ada terjadi penyesatan di dalam gereja, berarti Yesus salah ya. Ya, sehingga ini yang agak sedikit menarik ya, keberadaan penyesat di dalam gereja itu bukan menunjukkan Allah tidak ada atau bukan menunjukkan bahwa Allah tidak memegang kendali begitu ya, tidak ya. Keberadaan penyesat itu sudah dinubuatkan. Ya, sehingga sebagai orang-orang percaya dan juga ini satu hal yang kita perlu pelajari ya, salah satu pelajaran yang paling penting dari surat Yudas adalah begitu ya, no use ya, tidak ada gunanya kita expect alangkah indahnya gereja kalau tidak ada penyesat. Ya alangkah indahnya gereja kalau semua pengajarannya sama begitu ya. Itu adalah ekspektasi yang tidak rasional ya sebelum Yesus datang kedua kali. Ya sehingga kita mesti expect ya bahwa penyesat itu akan ada dan tugas kita adalah bagaimana memperlengkapi diri, bagaimana memperlengkapi jemaat untuk menghadapi penyesat. Ya, sehingga yang menjadi masalah bukan karena ada penyesat. Yang menjadi masalah adalah bagaimana ya kita memperlengkapi jemaat ya sehingga mereka kemudian kok gampang tergoda. Ini something wrong gitu. Ya sehingga dari surat Yudas ini satu hal yang kita harus sungguh-sungguh pelajari ya, itu bagaimana kita akan menghadapi penyesat. Ya karena penyesat akan terus ada dan bahkan kita perlu expect semakin ke belakang, semakin menjelang kedatangan kedua akan lebih banyak ya bukan lebih sedikit. Ya ini persamaan ya dari surat Yudas dan juga 2 Petrus. Nah menariknya begitu ya keduanya juga memakai contoh-contoh perjanjian lama yang sama gitu ya bagaimana penyesat-penyesat itu dibandingkan dengan malaikat yang meninggalkan batas-batas kediaman mereka ya dibandingkan dengan orang-orang pada zaman Nuh dibandingkan dengan orang-orang pada kota Sodom dan Gomora pada zaman Lot. Ya sehingga menarik ya, ini mereka memakai contohnya pun contoh-contoh yang sama itu. Dan terakhir, ya keduanya juga mengatakan ya bagaimana hasil dan nasib akhir dari penyesat ini sama, gitu ya, sama.
Ya, sehingga saudara, kalau saudara perhatikan secara sepintas ya keenam persamaan ini, kita akan melihat ya, bahwa surat keserupaan surat Yudas dengan 2 Petrus itu sangat-sangat mencolok sekali. Sehingga kalau kita kembali ke tadi ya, kapan surat Yudas dituliskan, ya dari kesamaan ini ya, kita bisa sedikit merekonstruksi bahwa sangat mungkin keduanya menulis dalam tempo yang berdekatan. Ya, yang berarti kalau keduanya menulis dalam tempo yang berdekatan, berarti surat Yudas ini begitu ya sangat besar tinggalnya dia mati martir ini sudah hampir 30 tahun lebih ya dari Yesus datang ya kemudian Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. 30 tahun sudah berlalu ya, pada masa ini gereja semakin berkembang, dan semakin gereja berkembang penyesatan itu akan semakin banyak. Ya, jika surat Yudas diduga, ya jelas kita tidak bisa memastikan apa yang Alkitab juga tidak tuliskan ya, tapi surat Yudas diduga ditulis di sekitar pertengahan tahun 60-an. Nah, untuk apa? Ya, untuk apa Yudas menuliskan surat? Ya, kita perlu menyadari ya bahwa di dalam konteks pada waktu itu, menuliskan surat merupakan suatu pekerjaan yang mahal. Ya, jadi beda dengan sekarang. Ya, apalagi pada zaman elektronik ya, yang namanya email itu very cheap. Ya, sangat murah ya, bahkan almost no cost. Ya, saudara abonemen saja gitu ya. Saudara mau tulis email berapapun itu ya for free selama saudara sudah berlangganan. Ya, sehingga hari ini ya menulis surat itu sangat murah. Tapi pada zaman abad pertama, saudara, menulis surat itu sangat mahal. Ya, saya pernah membaca ya, ada orang yang meneliti. Ya, sehingga kalau saudara mau menebak boleh ya, nanti mungkin atau ada mau berinteraksi dulu boleh juga ya. Kira-kira menurut saudara ya, untuk Paulus menuliskan surat Roma, ya diperlukan dana berapa? Kalau ada yang mau tulis di kolom chatting boleh, gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Info arti kata Yudas. Yudas itu nama orang ya, begitu ya. Jadi Yudas adalah nama orang. Oh, saya belum mempelajari, saya belum sempat untuk melihat ya arti kata nama Yudas, gitu ya. 10 juta. Oke, angka pertama sudah masuk. Ada angka yang lain? Berapa menurut saudara untuk menulis surat Roma, surat yang paling panjang di dalam perjanjian baru? Setuju? 10 juta? Ada penawaran, oh 250 juta. Ini kalau lelang ini juru lelangnya seneng ini. Dari 10 naiknya langsung 250 ya. Tidak perlu sampai satu-satu angka ya. 1000 talenta. Kalau dikurskan sekarang maksudnya ya. Ya 10 juta, 250 juta, 100 juta. Oke, terima kasih. Ya, sehingga saudara, dari apa yang saya baca ya, untuk menuliskan surat Roma itu lebih dari 250 juta. Ya bisa 400, 500 juta. Ya kenapa? Untuk bahannya saudara harus bayar dan itu mahal. Ya perbandingannya ya, mungkin saudara merasa apa ya, iya sih menulis surat aja segitu mahal gitu ya. Kan sekarang so cheap. Paling gampang ya perbandingan kalkulator di HP saudara dengan kalkulator pertama yang dibuat oleh IBM. Ya, jadi pada setahu saya sih IBM ya itu yang pertama kali membuat kalkulator. Ya, sehingga pada waktu kalkulator pertama dibuat oleh IBM dengan fungsi yang very simple, gitu ya, itu biayanya ratusan juta kalau saya tidak salah. Saya lupa ya, waktu itu kan kursnya berapa ya, kalau dikurskan ke rupiah ya, dolar waktu itu kan kursnya belum seperti sekarang. Ya, sehingga kalau dikurskan dengan kurs hari ini ya kalau saya tidak salah ya lebih dari 100 juta itu. Ya udah, kalau hari ini ya saudara beli HP ya otomatis saudara akan dapat kalkulator secara gratis. Ya, sehingga memang kemajuan teknologi itu matters ya. Ya, sehingga serupa dengan itu saudara ya, menuliskan surat pada abad yang pertama itu very expensive. Ya bahannya saudara mesti beli, tintanya saudara mesti beli. Dan seringkali ya bisa membaca itu tidak sama dengan bisa menulis. Ya otomatis bisa nulis Mandarin gitu. Ya itu memerlukan keterampilan yang berbeda. Ya sehingga perlu untuk menyewa orang yang menulis sekretaris, dan itu juga mahal gitu ya. Dan belum lagi setelah selesai ya pengirimannya itu juga mahal. Ya tidak bisa saudara pakai pos pilat seperti hari ini tinggal bayar beberapa puluh ribu. Ya sehingga surat Yudas ya karena memang tidak sepanjang surat
Roma ya tentunya tidak akan sampai ratusan juta, tetapi ya kalau belasan juta saja ada ya, gitu ya untuk surat yang sesingkat ini. Ya sehingga saudara pada waktu itu ya orang tidak akan menulis surat simply karena hobi menulis. Tidak ya, ketika surat dituliskan ya sehingga dari surat-surat yang kita bisa ketemukan ya kebanyakan itu surat formal. Ya raja menulis surat untuk bawahannya lah itu wajar gitu ya. Tapi surat-surat yang bersifat individu itu tidak sebanyak seperti surat formal gitu ya, sehingga di dalam perjanjian baru pun juga surat-surat yang kita temukan adalah surat-surat yang bersifat penting ya, yang menyoroti satu masalah yang terjadi di dalam jemaat yang bersangkutan ya, sehingga untuk apa ya Yudas menuliskan suratnya ya. Di dalam ayat yang ketiga di sini kita bisa melihat, boleh kita lihat bersama-sama ya, Yudas ayat yang ketiga ya. Di sini Yudas secara eksplisit menuliskan alasan dia untuk menulis surat. Dikatakan apa? Yudas ayat yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh, ya berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, menulis surat ini kepada kamu, dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, sehingga saudara, kalau saudara tidak memahami tadi apa yang saya katakan di awal ya, mungkin ya, karena ini firman Tuhan ya, kita mungkin tidak akan berpikir yang tidak-tidak. Tapi kalau saudara membaca ayat ini apa adanya, dan saudara tidak terinformasi mengenai mahalnya menulis surat, saudara mungkin ya akan tergoda untuk Yudas ini kok agak lebay sih. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha nulis saja kok mesti berusaha sungguh-sungguh. Ya mungkin kalau nulis buku iya gitu ya, saya berusaha bersungguh-sungguh menulis buku. Tapi kalau menulis surat dan suratnya juga tidak panjang-panjang amat gitu ya, ya saudara mungkin yang masih pernah mengalami masa-masa tulis surat untuk orang tua atau tulis surat untuk anak yang merantau gitu ya, ya mestinya ya nggak sampai seserius ini sih gitu ya, sungguh-sungguh berusaha untuk menulis. Tapi kalau saudara membaca ayat ini dari konteks yang tadi saya katakan, ya saudara tidak akan mengatakan ini lebay sih. Ya, makes sense, makes every sense ya ketika Yudas mengatakan, aku ini berusaha, bersungguh-sungguh, berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Jadi bukan cuma sekedar aku kangen nih, how are you, begitu ya, kondisiku baik-baik saja. Kemahalan itu pada waktu itu. Ya sehingga di sini awalnya ya Yudas berusaha sungguh-sungguh menulis tentang keselamatan kita bersama. Ya, sehingga dia merasa perlu ya untuk menasihati jemaat yang dia tidak bisa visit ya, karena itu akan lebih mahal lagi ya kalau dia visit secara langsung ya, dan juga akan memerlukan waktu yang lebih panjang lagi, dan dia merasa ada kebenaran-kebenaran iman Kristen yang dia perlu untuk nyatakan kepada jemaatnya. Sehingga itu kenapa dia mengatakan saya berusaha sungguh-sungguh untuk menuliskan tentang keselamatan kita. Tetapi, nah, setelah ini kita perlu sadari ya, untuk kita bisa menangkap seriusnya surat Yudas, ya sehingga pada waktu dia sudah berusaha menulis sungguh-sungguh mengenai keselamatan kita bersama, kenapa kemudian dia berubah? Ya karena dia melihat satu situasi yang lebih serius. Ya, jadi sebetulnya ya surat Yudas ini tidak seperti maksud pertama Yudas mau menuliskan surat. Ya, jadi maksud pertama Yudas mau menuliskan surat, dia mau menuliskan surat yang lebih bersifat doktrinal, ya mengenai pokok-pokok iman yang dia rasa itu penting. Tetapi ada satu perkembangan baru yang dia mendapatkan kabar, dan Yudas melihat ini sesuatu hal yang serius. Ya, ini merupakan hal berikut ya yang kita bisa pelajari dari surat Yudas. Ya, nanti di akhir kita akan menyinggungnya kembali. Ya, betapa di sini kita harus menyadari ya, seorang pemimpin gereja, ya, seorang pemimpin gereja harus mempunyai kepekaan yang baik kepada kesalahan yang ada. Izinkan saya mengatakan ya, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saya ini sangat khawatir ya melihat keadaan gereja belakangan, karena hari ini ya seringkali kita hanya mengerti, termasuk juga hari ini mungkin banyak pemimpin gereja secara tanpa sadar ya, kita hanya mengerti satu bagian firman Tuhan ya, dan kemudian memutlakkan firman itu sedemikian rupa ya tanpa kita mengingat surat-surat yang lain.
Sehingga pada waktu ada ajaran yang tidak tepat, gitu ya. Pada waktu ada ajaran yang salah, seringkali ya yang menjadi acuan kita itu apa? Seringkali yang menjadi acuan kita adalah yang Yesus ajarkan di khotbah di bukit. Ajaran apa itu? Janganlah kamu menghakimi. Ya, siapakah kamu sehingga engkau itu menghakimi? Ingat, barang siapa menghakimi akan mendapatkan penghakiman yang sama. Amin. Ya, sehingga saudara, pada waktu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ya di fokus Q&A, gitu ya, ada satu pertanyaan yang saya terima adalah, Pak, proper nggak sih hamba Tuhan kemudian mengatakan ajaran gereja lain itu salah, gitu ya, seperti menjudge ajaran gereja lain itu salah, ya karena ya bukankah Yesus mengatakan apa? Janganlah engkau itu menghakimi. Ya, siapakah engkau? Ya, sehingga engkau melihat selumbar gitu ya, di mata orang lain, sementara balok di matamu itu engkau tidak lihat. Ya, sehingga ada salah seorang pemimpin gereja ya pada waktu ditanya misalnya mengenai LGBTQ, dia menjawab apa? Ya dia menjawab siapakah saya? Sehingga saya menghakimi orang lain. Permisi tanya ya, setelah kalau mendengar pemimpin gereja menjawab seperti ini, what do you think? Gitu ya, siapa yang mengatakan gitu, pemimpin gereja kok seperti itu? Ya siapa lagi yang mengatakan, wah ini serupa Kristus ini. Ya karena Yesus kan mengatakan janganlah engkau menghakimi. Begitu ya. Nah saudara, kalau betul ya yang Yesus katakan itu harus dimengerti bahwa pemimpin gereja sama sekali tidak boleh mengatakan apa yang salah itu salah, ya Yudas ini kurang serupa Kristus ini. Ya, saudara yang sudah membaca surat Yudas bisa mengamini apa yang saya katakan ya. Begitu ya, berarti Yudas ini kurang serupa Kristus karena ini dalam surat Yudas ya, itu penuh penghakiman itu. Gitu ya. Yang tadi saudara sudah secara singkat ya, itu adalah emak, itu adalah sombong, ya, itu adalah seperti penduduk kota Sodom lah, saudara. Permisi tanya ya, itu kalau bukan penghakiman itu apa? Ya, itu kalau bukan penghakiman itu apa? Ya, sehingga saudara saya percaya ya, ini yang menarik ya. Apalagi tadi itu, ya, yang mengatakan jangan menghakimi itu khotbah di bukit terkenal. Ya, sementara ini surat Yudas. Ada di antara saudara yang kitab favoritnya lebih favorit surat Yudas daripada khotbah di bukit? Permisi tanya. Gitu ya. Rasanya kok jarang ya. Ya sehingga khotbah di bukit siapa tidak tahu, siapa tidak pernah membaca gitu ya. Surat Yudas mungkin jarang sehingga saya jujur saya sangat surprise sih. Ya pertama kali Pak Dimas kontak saya surat Yakobus itu aja saya sudah cukup surprise ya karena Yakobus juga bukan surat terkenal. Tapi ketika ternyata jadi pindahnya ke surat Yudas ini. Ya sehingga saya pertama juga bertanya-tanya ini kok semakin apakah memang sengaja mencari kitab yang semakin tidak favorit begitu ya. Tapi saudara di sini kita melihat ya, benar-benar tidak ada bagian firman Tuhan itu yang tidak penting. Dan firman Tuhan itu harus kita mengerti secara utuh. Ya, sehingga tadi saya mengatakan menulis surat itu susah. Dan Yudas sudah berusaha untuk menulis surat. Dan alasan dia menulis surat itu sudah penting untuk menyatakan pokok-pokok iman. Tetapi di sini kita melihat karena ada situasi yang mendesak. Ya, ada situasi yang mendesak. Yudas tahu meskipun menulis itu berat. Dan meskipun menulis mengenai pokok-pokok iman itu penting. Dan kalau dia sudah memakai segala sumber daya untuk menuliskan surat Yudas, ya yang sekarang kita miliki, nggak tahu kapan lagi dia bisa mempunyai sumber daya lagi untuk menuliskan apa yang mulanya dia ingin tuliskan. Ya sehingga faktanya kan hari ini kita hanya memiliki satu surat Yudas nih. Ya padahal harusnya kan dia pengen nulis mengenai fakta-fakta iman ya pokok-pokok iman. Ya sehingga kita juga tidak tahu ya kenapa kok kita tidak punya surat 2 Yudas misalnya. Apakah mungkin ya setelah Yudas menuliskan surat ini dia tidak lagi berkesempatan menuliskan apa yang menjadi rencana pertamanya? Ya bisa jadi sih. Lalu kenapa ya Yudas kemudian memilih untuk mengganti topik? Nah di sini kita melihat dan kita juga perlu sadar ya, berarti situasi ini very very serious. Ya, ada situasi mendesak yang membuat Yudas berubah rencana. Situasi mendesak itu apa? Ya, situasi mendesak itu adalah ada penyesat yang menyusup di antara jemaat dan penyesat ini mempunyai gaya hidup yang cemar. Ya, ada penyesat menyusup di antara jemaat dan penyesat ini mempunyai gaya hidup yang cemar. Nah, penyesat ini sebetulnya kayak apa sih?
begitu ya. Penyesat ini what did they do? Gitu ya. Mereka tuh melakukan apa? Ya, sehingga sampai Yudas merasa ini very serious. Ya, bahkan dia berubah rencana dari rencana dia semula. Begitu. Ya, tinggal saudara, kalau kita coba masuk lebih dalam, ya sebetulnya penyesat ini seperti apa? Dan next kita akan melihat kok bisa mereka menjadi seperti itu ya. Di sana kita akan bisa menemukan aplikasi yang sangat konkret sebetulnya ya terhadap kondisi gereja pada hari ini. Ya, sehingga saudara, penyesat ini sebetulnya secara seperti apa? Secara spesifik itu bagaimana? Nah, tadi saya mengatakan ya, antara surat Yudas dengan 2 Petrus ini sangat mirip. Ya, tetapi mirip itu berarti tidak sama. Ya, mirip itu berarti ada perbedaan. Ya, sehingga pada waktu kita membandingkan kedua surat ini, ya sekaligus kita menemukan kemiripannya, sekaligus kita melihat perbedaannya. Perbedaannya apa, gitu ya? Nah, yang menarik adalah di dalam surat Yudas, penyesat ini lebih tidak berbicara secara doktrinal. Beda ya. Jadi dalam 2 Petrus, ya meskipun ada banyak kemiripan ciri-ciri penyesat dengan Yudas ya, tetapi penyesat di dalam gereja 2 Petrus itu berbicara mengenai eskatologis, gitu ya. Mana Yesus katanya datang, ya nggak datang-datang. Dunia dari dulu sekarang selama-lamanya sama, begitu ya. Jadi berbicara mengenai kristologis, ya berbicara mengenai eskatologis. Ya sementara di dalam Yudas tidak. Ya sehingga di sini kita perlu menyadari ya, penyesat itu bisa macam-macam. Ya, saudara jangan berpikir bahwa penyesat itu misalnya saksi Yehova, begitu ya, mereka yang di luar gereja. Dan tentu, ya demikian juga ada penyesat di gereja, dan penyesat di gereja itu bisa memakai bentuk yang beraneka ragam. Ada, ya kalau kita belajar dari 2 Petrus, bukannya tidak ada hamba Tuhan yang bisa menyesatkan, ya atau mungkin juga penatua yang bisa menyesatkan, ada itu. 2 Petrus sudah mengatakan. Tapi dalam surat Yudas kita melihat lagi, tidak harus ya menjadi saksi Yehova baru bisa menyesatkan. Bahkan juga tidak harus ya jadi gembala atau jadi penatua atau majelis baru bisa menyesatkan. Ya, sehingga penyesat di dalam surat Yudas, kalau kita mengambil beberapa indikasi dari isi surat Yudas, di sini kita melihat sangat mungkin mereka adalah anggota jemaat. Meskipun bisa jadi juga anggota jemaat yang cukup senior, ya atau bahkan juga mungkin ya menjadi majelis, tapi bukan seperti majelis yang menguasai doktrin seperti di dalam 2 Petrus. Tetapi mereka masuk dan mereka masuk cukup dalam di tengah-tengah jemaat. Tahu dari mana? Ya karena Yudas mengatakan orang-orang ini adalah noda di dalam perjamuan. Ya berarti ya ini orang dalam ini. Mereka sudah ikut perjamuan. Ya, mereka sudah perjamuan bersama-sama. Bahkan sepertinya itu sudah Kristen. Ya, mereka sudah menerima perjamuan, dan perjamuan ini bukan hanya perjamuan kasih. Ya, bisa juga mereka sudah menerima perjamuan kudus. Ya, sehingga secara kasat mata ini Kristen. Jangan-jangan jemaat, jangan-jangan jemaat lama, jangan-jangan jemaat yang mengajak saya ke gereja, gitu ya. Jangan-jangan ini senior saya, tetapi Yudas mengatakan bisa, bisa. Ya, orang-orang seperti ini gitu ya, ternyata bukan sungguh-sungguh adalah orang percaya. Mereka adalah noda, yang berarti ya, sepertinya kelihatan percaya, tetapi sebetulnya tidak. Seperti nila ya di antara susu. Ya, seperti nila di antara susu itu bisa bercampur dan bisa bercampur sedemikian rupa, tetapi nila itu nila. Ya, susu itu adalah susu. Ya, sehingga saudara di sini kita melihat ya anggota jemaat yang menyalahgunakan kasih karunia Kristus untuk hidup secara sembarangan. Ya, mereka mulai berani menghina ya ajaran yang benar, ya dan mereka mulai berani melawan pemimpin jemaat. Sehingga itu kenapa Yudas mengatakan ini orang-orang ini terlalu nekat nih. Ya tidak tahu banyak. Ya tapi kemudian berani mengatakan wah ini salah, itu salah. Jadi siapa mengatakan seperti itu? Wah, itu terlalu kolot. Wah, itu terlalu kuno. Yang benar adalah seperti ini. Ya, sehingga mereka berani untuk menghina ajaran yang benar, dan bahkan mereka berani mempertanyakan kepemimpinan di dalam jemaat. Di sini yang very serius, yang sangat serius adalah ya mereka digambarkan sebagai ombak laut yang ganas. Yang berarti
bukan cuma mereka mencelakakan diri sendiri ya, yang berarti mereka juga berpotensi mencelakakan orang lain. Ya, sehingga saudara ingat baik-baik ya, karena nilai setitik ya itu bisa rusak susu sebelanga, ya itu bukan cuma benar di dalam pelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Itu juga bisa benar di dalam kehidupan bergereja. Itu kenapa surat Yudas sangat-sangat important, sangat-sangat penting. Ya karena ketika kita melihat penyesatan dan penyesatan itu kita biarkan, saudara, ya jangan mengatakan karena kita mengasihi. Ya kasihkan tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kasihkan tidak menghakimi. Nanti kita akan melihat betulkah itu kasih, ya ataukah itu kompromi. Ya kasih itu kasih, kompromi itu adalah kompromi. Kompromi bisa sama seperti kasih, tapi kompromi sebetulnya bukan kasih. Ya, karena jikalau kita mengasihi anak kita, saudara tidak akan mengkompromikan gitu ya kebaikan anak kita untuk kemudian disesatkan. Ya peduli tidak peduli in the name of love atau in the name apa begitu ya. Kalau saudara mengasihi anak, saudara akan keep, saudara akan jaga anak itu dengan sebaik-baik mungkin, apalagi dari ombak laut yang ganas. Ya saudara pastinya akan menjaga anak kita dari ombak laut yang ganas. Jadi sebagai kesimpulan ya, kapan ya dan untuk apa khususnya surat Yudas dituliskan? Ya saudara, Yudas menuliskan surat karena dia ingin menyoroti, dia merasa harus mengadres ya situasi yang ada karena ada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, yang sudah masuk ke dalam jemaat, masuk ke dalam perjamuan, tetapi menyangkali Yesus dan menyangkali Yesus melalui perbuatan. Ya, menyangkali Yesus tidak hanya bisa melalui doktrinal, gitu ya, bisa menyangkali Yesus melalui perbuatan, serta hal itu berpotensi membahayakan jemaat yang lain. Gitu ya. Sehingga ini situasi yang dihadapi oleh Yudas di dalam jemaatnya. Ya, saya harap saudara mulai bisa menyadari keseriusannya ya. Jadi ada orang-orang di antara jemaat. Jemaat secara umum nggak tahu. Karena ini teman lama. Ya, jemaat lama. Gitu ya. Dan kita perjamuan bersama-sama. Ya, dan mereka juga tidak mengatakan Yesus itu salah gitu ya, menghina ajaran yang benar. Tidak harus dengan mengatakan Yesus itu salah, karena kalau mengatakan Yesus itu salah ya gampang ya. Jemaat secara umum juga kalau ada jemaat lain mengatakan Yesus bukan Tuhan begitu ya, ya kita akan mengatakan wah ini masalah, ini harus diadukan kepada hamba Tuhan. Tapi bukan cuma itu ya, penyesatan itu bisa mengambil berbagai-bagai bentuk ya, sehingga di dalam surat Yudas penyesatan itu melalui perbuatan, ya melalui ketamakan, ya berusaha untuk menjadikan kekristenan sebagai lumbung keuntungan, gitu ya. Dan untuk itu mereka membahayakan jemaat-jemaat yang lain. Ya, nah saudara, setelah kita jelaskan hal ini ya, saya ingin mengajak kita melihat untuk masuk lebih dalam. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa ada jemaat-jemaat yang seperti ini? Ya di dalam jemaat Yudas, yang berarti ya bisa juga ada jemaat-jemaat seperti ini di dalam jemaat di mana kita melayani atau di mana kita berbakti. Kok bisa? Ya menurut saudara ya, saudara coba pikirkan sebentar, gitu ya. Kok bisa ada ya jemaat seperti ini? Kira-kira ya kalau boleh ngomong bahasa sehari-harinya gitu ya, kesambet setan dari mana ini? Gitu ya. Itu kena konsletnya itu di mana itu? Nah, saudara, ya ini yang kita harus sungguh-sungguh sadari. Dan ini yang saya ingin kita tekankan dan saya ingin tekankan dan kita harus waspadai. Seringkali ya saudara harus menyadari, iman Kristen, ya kita mengamini iman Kristen adalah iman yang berharga. Tentunya ya, khususnya kalau kita sendiri adalah orang Kristen. Tapi saudara, di mana kita boleh menyadari ya, bahwa seperti yang Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, sesuatu hal, semakin hal itu berharga, semakin akan banyak yang niru. Gitu ya. Jadi barang-barang mana yang akan cenderung dipalsukan? Dua kan? Yang satu yang mahal, gitu ya. Yang kedua yang laku. Ya, sehingga hal-hal apa yang paling orang akan ingin memalsukan, yaitu hal yang mahal dan laku. Ya mahal tapi tidak laku, gitu ya. Orang masih mikir laku tapi murah, keuntungan sedikit. Ya tapi kalau lakunya banyak ya sudahlah. Ya meskipun keuntungan per bijinya itu tidak banyak, tapi worth it ya, bersusah payah untuk memalsukan karena lakunya banyak.
Tapi kalau sudah nggak mahal, nggak laku lagi, ya siapa mau memalsukan? Ya, tapi kalau sudah mahal, kemudian laku dan laku keras, wah itu yang pemalsunya bisa banyak itu. Ya sehingga saudara di dalam gereja ya ada hal-hal bagaimana kita menyadari gereja itu berharga dan khususnya apa yang membuat gereja itu sedemikian berharga, apa yang membuat Injil itu sedemikian berharga, karena saudara ya Injil itu menyatakan kasih karunia Allah yang mendatangkan kemerdekaan yang sejati. Sekali lagi ya, Injil itu menyatakan kasih karunia Allah, ya, yang memberikan satu pengharapan yang besar, ya, yang memberikan bahkan kemerdekaan yang besar, kasih karunia yang besar, dan persis kasih karunia itu, ya, kasih karunia itu yang kemudian disalahgunakan oleh para penyesat di dalam jemaat Yudas. Dasarnya apa? Saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama, ya, sehingga saudara bisa mengamini betul-betul ini yang terjadi ya. Kita akan melihat Yudas ayatnya, ya kita melihat Yudas, perhatikan ayat yang keempat b. Ya mulai saya baca semuanya ya, supaya sudah jelas. Yudas ayat yang keempat, ya ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang apa di sini tandanya? Tanda pertama dari kefasikan mereka adalah menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, ya, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkali dengan perbuatan satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sehingga akar permasalahan dari apa yang terjadi di dalam jemaat Yudas adalah jemaat-jemaat yang sepertinya jemaat padahal sebetulnya tidak. Itu kenapa dikatakan penyelusup. Ya, dan yang menjadi ciri mereka adalah mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Di sini menjadi sumber permasalahannya. Ya, sehingga dimasukkan dengan kasih karunia ini sebetulnya apa? Ya, sehingga saudara, kalau saya boleh sedikit merekonstruksi ya situasi dari gereja mula-mula. Ya, kita semua tentunya tahu ya, dari rasul yang ada ya di awal berdirinya gereja, ya salah seorang, ya kalau mau dikatakan sebagai rasul yang paling kontroversial di antara semua rasul, ya kalau saya minta saudara untuk menyebutkan menurut saudara ya dari rasul-rasul yang ada, nama-nama besar itu begitu ya, yang kira-kira menurut saudara yang bisa masuk ke dalam kandidat ya rasul yang kontroversial itu siapa gitu ya. Ya kalau saudara sedikit mempelajari mengenai Alkitab dan sedikit tahu mengenai kisah para rasul, ya tentunya saudara kita akan keluar dengan jawaban yang sama ya. Ini Paulus gitu ya. Rasul Paulus ini. Ya kenapa? Ya karena Rasul Paulus itu sangat menekankan bukan cuma penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi, tapi juga dia adalah orang Yahudi, Rasul Yahudi yang sangat menekankan kecukupan dari penebusan Kristus. Ya, dan dia begitu menyadari akan kecukupan dari penebusan Kristus sehingga ya dia melakukan sesuatu hal yang sebagai orang Yahudi tidak terbayangkan untuk bisa melakukan. Dia mengatakan apa? Ya yang sekarang kita menerimanya begitu saja ya. Ya terima kasih untuk bersyukur untuk perjuangan Rasul Paulus. Tapi kalau kita mengerti sedikit mengenai Yahudi, kita akan tahu ya. Ketika Paulus mengatakan ya menjadi orang Kristen tidak perlu disunat. Saudara, pada waktu itu ya, itu merupakan suatu kontroversi yang sangat besar. Ya karena bagi orang Yahudi ya, sunat, sabat, ya dan juga peraturan mengenai makanan itu bukan cuma sekedar peraturan, itu adalah identitas. Ya, itu adalah identitas sehingga hari ini ya orang Yahudi tetap terkenal dengan kosher. Ya, orang Yahudi sampai hari ini ya tetap terkenal dengan memelihara sabat. Orang Yahudi sampai hari ini tetap disunat dan menyunatkan anak-anak mereka karena itu identity. Ya bukan cuma sekedar lampu merah tidak boleh jalan, lampu hijau silakan jalan, begitu ya. Bukan cuma sekedar aturan seperti itu. Sehingga bagi seorang Yahudi ya bisa mendorong atau bisa kemudian mengatakan tidak ya. Orang non Yahudi yang menerima Kristus tidak lagi perlu disunatkan. Itu wah, ya benar-benar groundbreaking, breakingnya itu. Ya, sehingga sempat menimbulkan kontroversi yang bersyukur diselesaikan di dalam sidang Yerusalem.
Ya, sehingga apa yang membuat Paulus ya seyakin itu, bahkan sengotot itu, karena dia sangat mengamini kuasa penebusan Kristus itu sempurna. Ya, barang siapa percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan oleh iman, dia dibenarkan oleh iman. Ya, suatu keyakinan yang kemudian diamini oleh Martin Luther. Ya, sehingga minggu depan, ya pada tanggal 31 Oktober ya kita merayakan Hari Reformasi, di mana pada kalau kita boleh melihat secara sejarah, itulah hari berdirinya gereja Protestan. Ya, dan kenapa gereja Protestan bisa berdiri begitu ya? Karena pada waktu itu Martin Luther sangat menegaskan justification by faith. Ya, pembenaran, ya keselamatan ya atau dibenarkan itu oleh iman dan oleh iman saja. Dan dari mana Martin Luther mendapatkan kebenaran ini? Ya, pada waktu dia mempelajari Alkitab, khususnya pada waktu dia mempelajari juga surat-surat Paulus, baik Roma maupun Galatia. Sehingga Luther mengatakan kalimat ini, ya, Luther mengatakan dalam tafsiran Galatianya, ya dia mengatakan bahwa tujuan utama surat Galatia itu untuk menjelaskan mengenai natur pembenaran. Ya di dalam tafsiran Galatia, Luther menunjukkan pembenaran itu mempunyai banyak banyak mempunyai banyak bidang lah. Ya, sehingga Luther benar-benar coba untuk membedakan ya pembenaran Kristen itu secara spesifik. Ya, jadi dia mengatakan ya, yang keempat itu the righteousness of faith. Nah, itu adalah pembenaran Kristen. Itu mesti dibedakan dari political atau civil righteousness. Ya, political atau civil righteousness itu maksudnya adalah contohnya kayak tadi ya, lampu hijau jalan, ya lampu merah berhenti. Saudara, lampu merah jalan, lampu hijau berhenti itu namanya saudara kurang civilized gitu ya. Ya saudara itu sak mawe dewe gitu ya. Ya sehingga apa itu political or civil righteousness ya tadi ya ada aturan, ya bayar pajak, jangan buang sampah sembarangan, jangan korupsi gitu ya. Itu termasuk political or civil righteousness. Ya, kemudian yang kedua, ada ceremonial righteousness. Misalnya saya orang Tionghoa, ya berlatar belakang Tionghoa, ya kalau Imlek pakai baju merah, gitu ya. Juga orang Tionghoa mempunyai kebiasaan kalau ulang tahun makan mie, gitu ya. Nah itu namanya ceremonial righteousness. Setiap budaya akan punya ceremonial righteousness beda-beda satu dengan yang lain. Ya ada juga the righteousness of the law. Itu adalah seperti orang Yahudi ya, 10 perintah Allah Taurat. Nah itu namanya the righteousness of the law. Jangan membunuh, jangan mencuri, gitu ya. Hormatilah orang tuamu, gitu ya. Itu adalah the righteousness of the law. Nah, dia mengatakan, ya, Luther mengatakan ketika dia mempelajari surat Galatia, the righteousness of faith itu mesti dibedakan dari righteousness yang lain. Dan perbedaan ini itu yang membuat ya righteousness of faith itu sangat sulit untuk diterima, sekaligus juga bisa ada kemungkinan disalahgunakan. Ya, bisa ada kemungkinan disalahgunakan. Kenapa? Apa sebetulnya yang membedakan the righteousness of faith dibandingkan dengan ketiga righteousness yang lain? Ya, satu perbedaan, ya perbedaan yang penting dan yang membuat righteousness of faith itu sangat kontroversial karena ini menurut dalam bahasa Martin Luther ya, righteousness of faith itu bersifat pasif. Semua righteousness yang lain bersifat aktif. Mau nggak ditilang, ya saudara mesti secara aktif taat peraturan lalu lintas. Ya mau ditangkap, tidak ditangkap, ya saudara mesti secara aktif menghindari korupsi misalnya. Betul ya? Saudara mau diterima oleh masyarakat, ya saudara mesti secara aktif ya. Kalau Imlek jangan pakai baju hitam ya, gitu ya. Atau kalau misalnya orang tua meninggal jangan pakai baju merah ya. Saudara mesti secara aktif ikut. Demikian juga ya, saudara bagi orang Israel ya mau diterima oleh Tuhan, ya saya mesti sunat, saya mesti tidak boleh makan makanan tertentu, ya saya mesti ikut aturan sahabat dan seterusnya. Ya, sehingga ketiga righteousness ini semuanya bersifat aktif, gitu ya. Sementara righteousness of faith itu bersifat pasif. Bagaimana saya mau selamat? Saya mesti berusaha apa untuk selamat? Ya tidak bisa. Ya bagaimana saya mau selamat? Justru titik pertama, kalau kita mau diselamatkan adalah sadar kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bahkan juga sadar saya ini binasa ini, saya orang berdosa ini, saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya sehingga bagaimana selamat? Saya mesti percaya kepada Kristus, juru selamat saya, biarlah saya mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Pasif. Lihat ya, ya ini beda sekali nih.
Ya, sehingga bagaimana diselamatkan? Gak bisa dengan saya berusaha. Bagaimana diselamatkan? Saya mesti sadar, saya tidak bisa diselamatkan, dan saya pasti akan binasa kalau Yesus tidak menyelamatkan saya. Sehingga dengan kesadaran ini, ya dengan kesadaran akan kebinasaan kita, dan dengan kesadaran akan kasih Tuhan di dalam Kristus, saya kemudian mengaku dosa, saya bertobat, saya meminta Tuhan menyelamatkan saya menerima keselamatan, dan keselamatan ini saya terima secara cuma-cuma. Nah, bagi Luther melihat ya, ini yang manusia itu susah. Ya, karena hari ini, amin ya, ada harga, ada barang. Betul ya? Saudara kalau beli di platform sosial, ada 10 lapak. Ya, saudara mau beli HP misalnya, ya 9 lapak itu harganya kurang lebih sama. Puji Tuhan ya, ada satu lapak harganya 1/10. Ya, itu puji Tuhan atau puji siapa? Ya, saudara kira-kira pilih beli HP yang mana ya? Di lapak-lapak yang harganya kurang lebih sama, atau aduh anugerah Tuhan datang pada saya ya, ada satu lapak yang harganya cuma 10/10, saya beli yang itu deh. Ya, siap-siap saudara membawa diri ke dalam percobaan kan? Gitu ya. Kenapa? Ya karena kita hari ini melihat ada harga, ada barang. Ya, sehingga sampai hari ini ya, banyak orang Kristen yang bahkan masih bisa berpikir ya, saya susah terima, diselamatkan kok tinggal percaya. Dan yang menarik ya, bukan cuma orang dewasa ya, anak-anak itu juga bisa tanya. Bahkan saya pernah punya pengalaman anak-anak nanyanya itu malah lebih keren. Ya kalau orang dewasa nanya kan tadi ya, susah bisa ya. Masa mau selamat kok tinggal percaya? Kok enak? Saya pernah tahu seorang anak nanya sama mamanya itu keren. Dia nanyanya begini, halus nanyanya. Mah, kita percaya itu kita selamat karena percaya sama Tuhan Yesus ya. Rasanya itu kok tuh good to be true ya, mah. Keren mana coba? Gitu ya. Tadi yang orang tua, masa bisa? Oh, apa tuh namanya selamat tinggal percaya. Anak-anak itu lebih cerdik ya. Itu rasanya kok tuh good to be true ya, which is sebetulnya artinya sama itu. Ya, sehingga di sini Luther mengatakan ya, keselamatan kebenaran yang keempat ini itu adalah hidden in mystery. Ya, this is a righteousness hidden in a mystery that the world does not know. Dan amin loh saudara, selain iman Kristen ya, ada righteousness yang sifatnya pasif. Karena tadi ya, kok enak. Ya jangan-jangan bodong ini. Ya jangan-jangan hoax ini. Ya jangan-jangan ini pemalsuan ini. Ya, this is a righteousness hidden in a mystery that the world does not know. Ya sehingga di sini Luther mengatakan ya, even Christians themselves do not thoroughly understand it and can hardly grasp it in their temptation. Jadi kadang-kadang orang Kristen sendiri juga tergoda untuk mempertanyakan, apa iya sih, gitu ya, apa iya keselamatan hanya tinggal percaya. Dan yang menarik, even anak-anak sekolah minggu juga bisa mempertanyakan itu. Sehingga kasih karunia Tuhan itu begitu besarnya, begitu ajaibnya. Sehingga tadi yang pertama ya, sebagian termasuk orang Kristen susah untuk mengamininya, sebagian lain yang sepertinya mengamininya kemudian menyalahgunakan. Sudah selamat kok, ya enak, ya ngapain? Mesti ikut aturan, kan sudah selamat, ya sudah bebas saja. Keselamatan itu bersifat seterusnya. Ya sekali selamat kan tetap selamat. Ya sehingga haleluya, begitu ya. Ya salah ya, ya minta ampun aja kepada Tuhan. Ya sehingga saudara ini yang terjadi. Saya kalau saya boleh merekonstruksi ini, kalau kita mempunyai kesadaran ini ya, kita bisa oh ya make sense ya. Apa sebetulnya yang terjadi di antara jemaat Yudas? Ya karena ya apa yang Paulus ajarkan, Petrus sendiri mengatakan ajaran Paulus ini sulit. Ya, Petrus yang mengatakan di dalam 2 Petrus ya, ajaran Paulus ini sulit sehingga orang yang tidak sungguh-sungguh mengertinya ya menyalahgunakannya sehingga menjadi kebinasaan bagi diri mereka sendiri, dan itu yang terjadi di dalam jemaat Yudas. Ada orang-orang yang menyalahgunakan gitu ya ajaran anugerah, ya enak sekali selamat tetap selamat, ya berdosa saja terus, ngapain tidak, gitu ya, manfaatkan dong. Ya sudah dapat saudara, kalau dapat cek ya kosong ada tanda tangannya, saudara bergumul nggak? Ya, ya kalau enggak mungkin karena kita nggak pernah dapat cek kosong yang ada tanda tangannya ya. Karena kalau saudara dapat cek kosong yang ada tanda tangannya, saudara akan bergumul, saya mesti ngisi berapa ini? Ya, ngisi 1 juta, kenapa nggak mau 2 juta ya?
Ada tanda tangannya kok. Ya 2 juta, kenapa tidak mau 3 juta ya? Ya 3 juta, kenapa tidak mau 5 juta ya? Wah, gitu ya. Apalagi kalau saudara tahu ya, ini tanda tangannya orang kaya ini. Gitu, sehingga saudara akan tergoda untuk menyalahgunakannya. Ketamaan kita itu bisa dibangkitkan. Ya, sehingga ajaran Kristen yang benar ini, ketika dipahami secara salah, bisa menimbulkan ketamakan di dalam hati orang-orang yang sepertinya Kristen padahal tidak. Ya, sehingga saudara, inilah yang sebetulnya terjadi pada surat Yudas. Sehingga yang terakhir ya, dari surat Yudas, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari surat Yudas 2 sih? Yang pertama, yang tadi di awal sudah kita singgung ya, saudara mesti expect ya, penyesat itu akan selalu ada dan memang harus ada. Ya, kenapa? Ya karena kekristenan itu berharga. Ya, kasih karunia yang diajarkan dalam kekristenan itu second to none. Ya, sehingga hal yang berharga dan yang laku lagi. Ya, karena ini fakta ya. Begitu ya, kalau Kristen dan Katolik dijumlah menjadi satu, itu adalah agama terbesar di dunia hingga pada hari ini. Ya, sehingga sudah penganutnya banyak, ajarannya enak, begitu ya. Mesti expect yang namanya penyesat yang ingin menyalahgunakan itu ada, dan tadi sudah saya singgung ya, penyesat-penyesat itu akan selalu ada. Sehingga kenapa Yudas mengutip dari perjanjian lama? Karena Yudas mau menunjukkan di perjanjian lama penyesat itu juga sudah ada, yang tidak puas dengan batas-batas mereka sendiri, yang ingin mengambil batas-batas lebih lanjut. Ya, di dalam perjanjian lama, begitu ya, apa persamaan dari Israel di masa keluaran, apa persamaan daripada malaikat yang melanggar batas wilayah dan orang-orang Sodom dan Gomora. Gitu ya, ada 3 persamaan ya, ketiga-tiganya melanggar batas. Ya, ketiga-tiganya melanggar batas yang ditegakkan oleh Allah di dalam segala kemurahan hatinya. Dan yang kedua, ya, pelanggaran batas ini dikarenakan tamak, ya, dikarenakan tamak. Tamak ini bahaya sekali. Ya, tidak pernah cukup, selalu a little bit more. Kapan a little bit more-nya selesai? Ya, a little bit more. Ini tamak. Ya, dan yang ketiga, ini yang menggetarkan. Tiga-tiganya mempunyai awal yang menjanjikan. Betul ya? Israel di masa keluaran yang menjanjikan lah. Keluar dari Mesir kok. Umat pilihan Allah, generasi pertama. Ayo, saudara punya anak, biasanya saudara paling paling senang itu menyambut kelahiran anak keberapa coba? Ya, anak pertama ya. Ya, sehingga generasi Israel di padang gurun ini anak pertama, anak kesayangan. Demikian juga malaikat yang melanggar batas wilayah, ini malaikat. Ya, siapa mengatakan malaikat tidak berharga? Dan bahkan Sodom dan Gomora ya. Ya, Sodom dan Gomora masa berharga? Ya iyalah, kalau enggak ada apa kok Lot pilih ke sana. Ya, sehingga Sodom dan Gomora itu juga memiliki awal yang menjanjikan. Sehingga di sini kita melihat ya, seringkali yang kita harus berhati-hati, penyesat itu awalnya tidak ketahuan. Karena dia sama. Ya, dia ikut dalam perjamuan yang sama. Dia ke gereja di gereja yang sama. Ya, awalnya itu menjanjikan, bahkan mungkin mereka kelihatan aktif, dan seterusnya. Dan yang kedua, kita mesti sadar ya, penyesatan itu bukan berarti Allah tidak berdaulat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya, karena keberadaan para penyesat ini sudah dinubuatkan. Ya, sehingga Yudas ayat 17 dan 18 saya akan coba bacakan. Yudas 17 dan 18 dikatakan apa di sana? Yudas mengatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, sampai hari ini pengejek-pengejek itu ada, sok suci lu. Ya, ngapain kamu terlalu fanatik, begitu ya? Tidak perlulah, ya tidak apa-apa lah, gitu ya. Ya, sehingga pengejek-pengejek ini ada. Dan tadi Yudas mengatakan itu sudah dinubuatkan. Ya, sehingga jangan kita mengatakan kalau Tuhan itu ada, kok bisa ada penyesat, apakah Tuhan tidur? Tidak. Ya, karena memang kekristenan itu berharga, dan Tuhan memang sudah mengatakan sebelumnya penyesat-penyesat itu akan ada. Ya, tetapi ya, apa yang menunjukkan bahwa penyesat-penyesat ini bukan berarti Allah tidak berdaulat? Ya, Yudas mengatakan hukuman itu akan dijalankan dan mereka akan
akan menerima hukuman. Jadi kenapa Yudas memakai gambaran Kain, Bileam, Kora, yaitu mereka menjadi tipologi. Ya dengan kata lain Yudas mau mengatakan ya dari dulu juga ada Kain sih, ada Bileam, ada Kora, ada Sodom dan seterusnya. Ya sehingga dosa-dosa pada masa lalu nyata pada orang-orang masa kini, sehingga sama seperti setiap contoh tadi menerima hukuman, demikian juga hari ini. Jangan anggap penyesat itu tidak akan dihukum. Sehingga perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita berpikir ya, kalau Allah berdaulat, mestinya dia jaga segala sesuatu. Ya gak boleh ada penyesatan, gak boleh ada kesulitan. Bahkan masih ada orang Kristen yang nanya ya, kalau Allah berdaulat, kenapa kok Adam dan Hawa itu bisa makan buah itu? Kadang-kadang saya berpikir, maksudnya apa gitu ya? Apakah berarti kalau kedaulatan berarti Adam mau ngambil buah, tiba-tiba tangannya nggak bisa gerak? Ya atau mau menyesatkan, tiba-tiba dia mati? Begitu ya? Wah baru Adam, baru itu menunjukkan Allah itu berdaulat. Tidak harus. Ya, sehingga negara yang berdaulat bukan berarti ya warganya tidak bisa melanggar lampu lalu lintas. Ya kita bisa melanggar lampu lalu lintas dan negara itu tetap berdaulat kalau apa? Kalau negara itu bisa menghukum siapapun yang melanggar tanpa memandang dulu. Itu namanya berdaulat. Sehingga kalau satu negara yang dihukum itu yang rakyat, tetapi kalau yang di atas tidak dihukum, maka sebetulnya ya, betulkah negara itu berdaulat? Ya, tapi kalau sebuah negara yang berdaulat itu berarti mau yang melanggar itu pengemis kayak gitu ya, mau yang melanggar itu karyawan, mau yang melanggar itu CEO, mau yang melanggar itu siapa? Gitu ya. Ya, mau yang melanggar itu yang di atas sana gitu ya. Ya, hukuman tetap hukuman. Nah, itu namanya berdaulat. Jika saudara boleh percaya di dalam Alkitab, malaikat pun ya dihukum. Gitu ya. Malaikat pun itu juga dihukum. Israel generasi pertama pun itu juga dihukum. Sodom, jadi bukan cuma Sodom dan Gomora dihukum, tapi kalau Israel generasi yang pertama, ya janganlah. Enggak. Ya bukan cuma sekedar Bileam dihukum, tapi kalau malaikat, waduh ini malaikat, gitu ya. Ini kalau dihukum bagaimana, gitu ya. Tidak. Ya, sehingga saudara, keberadaan penyesat itu bukan berarti Allah tidak berdaulat, karena Allah sendiri sudah menubuatkan dan hukuman Tuhan tetap akan nyata kepada para penyesat. Yesus mengatakan apa di khotbah di bukit pada hari kedatangan nanti ya. Ada orang-orang yang berseru, ya Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Bukan kami itu melakukan mujizat demi namamu. Yesus mengatakan apa ya? Enyahlah engkau orang-orang yang berdosa. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah, enyahlah engkau. Ya, hukuman Tuhan itu tidak akan memandang dulu. Ini hal yang pertama. Ya, sehingga saudara, penyesatan akan selalu ada. Dan memang harus ada sampai Yesus datang kedua kali. Ya, sehingga surat Yudas mengingatkan kita akan hal itu. Sehingga yang kedua, surat Yudas mengingatkan kita pelajaran yang sangat penting. Yang kedua adalah, ya we have to be prepared. Ya kita mesti siap. Ya jangan kemudian sedikit-sedikit kaget. Ya, kadang-kadang saya sangat menyusahkan saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Orang Kristen itu gampang kaget. Gitu ya. Kadang-kadang ini juga bertanya-tanya, apa mungkin kita terlalu memanjakan jemaat ya? Sama seperti kalau orang tua itu memanjakan anak. Gitu ya, sehingga baby sleeps here. Please be quiet. Gitu ya. Jadi anaknya diprotek demikian rupa sehingga mungkin sekali dengan petasan langsung sakit jantung. Gitu. Ya karena dimanja dengan demikian rupa. Kadang-kadang saya pikir kita juga mesti berhati-hati ya. Gitu ya, di dalam gereja dijaga gitu ya. Sehingga dalam banyak orang Kristen itu yang gampang sekali kaget-kaget. Ya padahal ya, kalau kita kembali kepada Alkitab, sebetulnya benar, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh pada Alkitab, kembali kepada Alkitab ya. Salah satu ciri orang Kristen yang dewasa ya, mestinya tidak boleh gampang kaget-kaget. Anak kecil, ya wajar kalau kaget-kaget. Dengar suara papanya keras dikit kaget. Ya mesti kecil. Tapi kalau dewasa ya, gampang kaget-kaget ya. Sebetulnya itu kurang ideal. Harusnya tidak begitu. Ya, sehingga dalam surat Yudas hal yang kedua yang diperingatkan yang diajarkan kepada kita adalah ya must be prepared. Yesus juga mengatakan hal yang sama ya, engkau harus berjaga-jaga. Nah, prepare-nya itu seperti apa? Ya, sehingga saudara, surat Yudas bukan ditulis untuk guru palsu, tapi surat Yudas justru ditulis untuk orang Kristen yang setia supaya prepare. Ya, karena penyesatan itu akan ada. Gitu. Dan kita tidak bisa expect ya untuk penyesatan itu tidak ada.
Ya, sehingga yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kita, mempersiapkan jemaat. Ya, sehingga saudara memperhatikan ya, ayat 5 sampai 16 ya, itu adalah bagaimana Yudas mendetilkan ya situasi yang terjadi, ya mengatakan segala kesalahan daripada para penyesat, tetapi ya Alkitab dituliskan selalu dengan maksud positif, bukan cuma untuk menunjukkan kesalahan. Sehingga dari ayat 3 dan keempat dan 17 dan 23 pembuka dan penutup, di sini kita melihat aspek positif daripada surat Yudas, di mana Yudas mengingatkan situasi yang ada dan kemudian menunjukkan obatnya seperti apa. Dan obatnya seperti apa? Ada tiga hal ya. Yang pertama adalah ingat. Ya, sehingga tadi Petrus mengatakan apa? Aku mengingatkan kamu. Gitu ya, aku mengingatkan kamu. Ya, bahwa apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan. Sehingga salah satu masalah utama ya, yang hari ini membuat orang Kristen terombang-ambing, mudah terombang-ambing, karena mereka lupa. Dan mereka lupa bukan cuma hal-hal doktrinal yang mendalam. Seringkali orang Kristen lupa dengan hal-hal yang very very simple. Kok bisa ya ada koruptor? Dan kan Alkitab mengatakan manusia berdosa. Kadang-kadang jujur sebagai hamba Tuhan saya agak bingung. Kadang-kadang saya sampai ya kalau boleh agak sedikit apa tuh namanya memakai bahasa sarkastik ya. Kadang-kadang saya pikir apa Alkitab kita beda gitu ya. Karena Alkitab jelas mengatakan gitu, Alkitab jelas mengatakan gitu bahwa kita dalam dunia berdosa. Ya masih ada loh jemaat yang kaget. Ya seolah-olah itu kok bisa ya? Ya orang tua saya meninggal karena COVID. Lah terus maksudnya apa itu? Ya kok bisa ya? Gitu ya, ini terjadi. Ya padahal ya kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara betul. Ya akan ada sedikit sekali hal yang bisa mengejutkan kita karena kita bersyukur ya Alkitab kita ini benar-benar Alkitab yang dituliskan untuk menjawab semua pergumulan orang percaya pada hari ini. Ya sehingga sebagai sedikit contoh pribadi ya, baru tadi ya saya tadi siang saya memimpin kebaktian pelepasan dan kremasi ya dari seorang jemaat yang anaknya meninggal. Dia punya 3 anak, ya istrinya sudah meninggal, ya berarti ini seorang ayah ya. Anak ketiga sudah meninggal. Tadi itu anak kedua. Ya, sehingga sekarang istri sudah meninggal, anak ketiga meninggal, anak kedua meninggal. Tinggal anak pertama. Ya, sehingga saudara, saya pada waktu persiapan firman, saya benar-benar bergumul ya. Ini mau ngomong apa? Ya menurut saudara mana lebih sulit ya? Menghibur anak yang orang tuanya meninggal atau menghibur orang tua yang anaknya meninggal? Ya kira-kira menurut saudara mana yang lebih sulit? Dan mana yang lebih sulit lagi ya? Menghibur orang tua yang anaknya meninggal atau menghibur orang tua yang 2 anaknya dari 3 itu meninggal? Ya, sehingga saya dari kemarin itu saya memikirkan ini mau khotbah apa ya? Gitu ya. Ya karena saya tidak ingin sekedar pokoknya Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau, amin amin begitu ya. Ya karena ini pergumulan yang sangat konkret. Saya kaget ketika di dalam pergumulan saya diingatkan Tuhan mengingatkan saya ya. Kenapa kita harus kaget? Ya karena secara manusia apalagi hari ini ya. Ya kaget sih. Mestinya kan orang tua meninggal dulu. Ya kalau anak meninggal dulu itu kan sepertinya itu jarang ya. Sehingga sepertinya lebih wajar kalau kaget, tidak siap. Padahal tidak. Karena saya diingatkan oleh Tuhan ya, kepada satu cerita. Dan satu cerita yang sangat terkenal. Sehingga saya akan sangat kaget ya. Kalau ada orang Kristen yang ikut acara ini dan tidak tahu cerita ini. Ya, siapa di antara saudara yang tidak tahu cerita Kain dan Habel? Ya, tidak mungkin ya. Gitu ya. Bahkan jangan-jangan yang tidak Kristen pun akan pernah dengar lah sedikit-sedikit cerita mengenai Kain dan Habel. Dan sudah tahu kan, itu adalah cerita kematian yang pertama kan, ya kematian manusia pertama kan akibat dosa. Dan ini yang saya kaget. Ya, saya baru sadar tadi pagi. Ya, pada waktu cerita Kain dan Habel, itu orang tua menguburkan anak atau anak menguburkan orang tua. Ya, jadi kematian manusia pertama, ya peristiwa penguburan pertama, ya itu anak menguburkan orang tua atau orang tua menguburkan anak. Saudara, bukan anak menguburkan orang tua, tahu ya? Ya bukan Kain dan Habel menguburkan Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa menguburkan Habel. Alkitab sudah ngomong, gitu ya. Ini akibat dosa, bukan cuma ada kematian. Akibat dosa bukan cuma maut, tapi ketidakteraturan, termasuk tadi.
Ya harusnya ya, anak yang lahir sekian puluh tahun setelah papanya lahir, mestinya menguburkan papanya. Tapi yang di dunia berdosa. Ya sih, tapi kita seringkali kaget ya. Kok bisa ya? Ya, orang tua itu menguburkan anaknya. Kita ngomong, loh itu sudah ada. Gitu ya, dari sejak kematian pertama, justru itu orang tua yang menguburkan anak. Ya, saya sendiri juga kaget ya. Iya betul juga ya. Kok lupa ya? Padahal ya tidak tahu berapa kali ya sudah mendengar mengenai Kain dan Habel. Tapi ini seringkali terjadi. Sehingga sampai hari ini ya banyak orang Kristen itu masih nanya, kenapa ya bad things happen to good people? Oh, gitu ya. Siapa mempunyai pergumulan yang sama? Sehingga ketika ada salah seorang rabi menuliskan buku dengan judul When Bad Things Happen to Good People, wah itu bestseller itu. Kenapa ya? Karena itu pertanyaan banyak orang. Ya why bad things happen to good people? Termasuk saya percaya banyak orang Kristen juga bertanya-tanya gitu. Apa hal-hal yang buruk terjadi pada orang-orang yang baik? Padahal kan Alkitab sudah mengatakan, ya Yesus belum datang kedua kali, sehingga penghakiman terakhir memang belum. Dan sehingga kalau bad things happen to bad people always, ya atau good things always happen to good people, bad things always happen to good people, itu namanya penghakiman terakhir. Betul ya? Ya itu namanya Yesus sudah datang kedua kali. Kalau bad things always happen gitu ya, to bad people, good things always happen to good people, itu namanya surga dan neraka. Dan hari ini kita belum tinggal di surga, belum tinggal di neraka. Ya sehingga heran ya, bagaimana kita bisa menanyakan apa yang Alkitab sebetulnya sudah ajarkan dengan sangat jelas. Kita nggak lagi bicara mengenai Tritunggal loh ini. Ya, ini kita bicara mengenai hal yang sangat jelas. Yesus masih akan datang. Dunia kita masih dunia berdosa. Sehingga bad things happen to good people, yaitu adalah realita dunia berdosa. Sama seperti hari ini. Ya, maut itu realita dunia berdosa. Ya, anak menguburkan orang tua, itu realita dunia berdosa. Orang tua menguburkan anak, itu juga realita dunia berdosa. Dan Alkitab sudah ngomong itu dengan sangat jelas di cerita-cerita yang sangat terkenal. Tapi lupa. Ya, sehingga hal yang pertama ya, yang kita perlu untuk lakukan, ya bagaimana supaya tidak mudah tersesat, eling. Ya, orang Jawa mengatakan eling. Ya, kita mesti ingat ya apa yang Alkitab katakan kepada kita. Dan yang kedua, ya kita mesti berusaha menjangkau kembali ya yang telah disesatkan. Ini Yudas juga mengatakan. Ya, kita mesti berupaya untuk menjangkau kembali sambil berjaga-jaga. Jangan sampai kita sendiri yang juga disesatkan. Dan yang terakhir yang saya ingin tekankan karena menurut saya ini sangat penting ya. Kita mesti terus mengusahakan pertumbuhan. Ya, satu lagi yang terakhir ya, sorry. Yang terakhir ya, bagaimana mengusahakan pertumbuhan ya, yaitu membangun di atas dasar iman yang suci, gitu ya, membangun di atas dasar iman yang suci. Dan yang kedua, perlu berjaga-jaga, ya berdoa, dan berdoa di dalam roh itu bukan artinya berdoa dalam bahasa roh ya. Tapi seperti yang doa Bapa kami itu katakan ya, janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Ya jangan menganggap doa Bapa kami itu sekedar semacam ritual belaka, tidak. Setiap pokoknya itu penting. Belajar sungguh-sungguh mendoakan, termasuk apalagi ini bagian terakhir kan. Ya janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejauh mana kita menyadari ya, itu adalah doa yang penting. Kita harus berdoa supaya Tuhan menjaga kita senantiasa. Yang ketiga, ya bagaimana kita belajar tetap setia. Ya jangan kita kemudian ikut-ikutan disesatkan. Dan yang terakhir yang saya ingin tekankan begitu ya, jangan membiarkan kesesatan. Ya, karena tadi saya mengatakan hari ini ya salah satu tipu daya iblis yang saya lihat paling bahaya adalah, loh kamu Kristen kan? Yesus mengajarkan apa? Ya tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yesus mengajarkan apa? Jangan kamu menghakimi. Begitu ya, sehingga jangan loh. Tidak boleh loh ya. Ngomong orang lain salah ya, itu kamu sombong. Tidak boleh. Saudara, kalau kita menerima ajaran itu secara tidak tepat ya, saudara, jika saya mengatakan itu sangat bahaya. Sama seperti kita mesti percaya sama orang lain ya. Nah, dari kecil ya, jangan terlalu gampang curiga. Ada orang kelihatan itu jahat, padahal sepertinya baik. Kamu mesti ya, nak ya, kalau ketemu orang lain, jangan mudah curiga. Ada saudara yang akan menasihati anak seperti itu. Hati-hati loh, nak. Jangan mudah menghakimi orang lain. Ada? Betul ya? Sehingga saudara izinkan saya mengatakan ya, memperlakukan jemaat seperti itu bukan menunjukkan kasih.
Bahkan kalau saudara mengizinkan saya memberanikan diri mengatakan itu tidak bertanggung jawab. Sehingga Yudas, kenapa dia merubah suratnya? Karena dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab berarti kita harus tahu ya, pemimpin itu bertugas menjaga jemaatnya, menjaga domba-dombanya supaya jangan disesatkan. Sehingga kalau kita punya anak dan kita mendidik dia dengan baik di dalam ajaran Kristus, dan kita tahu orang tua kita misalnya belum Kristen, dan orang tua kita mengajari anak kita ajaran yang jelas-jelas berbeda dengan kebenaran Kristen, saudara melakukan apa? Ya, apakah saudara akan mengatakan, wah ini orang tua, ya bukan cuma sekedar mesti dikasihi, mesti dihormati, ya tidak apa-apa lah orang tua menjalankan anak saya yang jelas-jelas salah. Apakah seperti itu? Saya kok percaya tidak ya. Ya meskipun saudara mungkin akan mengatakan dengan hormat, dengan sopan, tapi saudara akan tetap mengatakan jangan. Ya itu salah loh, Ma. Itu salah loh, Pak. Dan anak jangan ikut. Kenapa? Bukan karena kita tidak menghormati orang tua. Bukan karena kita tidak mengasihi orang tua. Bukan karena kita ingin menghakimi orang tua kita, mengatakan mereka salah ya. Tetapi karena kita mau mendatangkan apa yang baik bagi anak kita, dan karena kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Demikian pula sama. Ya, sehingga saya mungkin tidak bisa membahas secara mendetil ya bagaimana mengusahakan pertumbuhan, tetapi yang saya ingin tekankan adalah kita mesti sadar penyesatan itu ada. Kita mesti berjaga-jaga dan kita mesti saling menjaga satu dengan lainnya. Ya, mari kita masuk ke dalam doa sebelum kita masuk ke dalam respon.